diikuti Rasul. Karena ada yang disampaikan oleh Rasul, dijelaskan itu di Al-Quran tidak diberikan. Dan kita mengetahuinya itu dari apa yang disampaikan oleh Rasul. Kan ada orang yang tidak mau ikut. Sekarang itu banyak kayak begitu tuh, Bapak Ibu ya. Bahkan mereka itu berada dalam kampus-kampus Islam. Jadi, yang menganggap kalau hadis itu nggak usah dipakai karena masih diragukan kebenarannya, sebab ada yang salah, ada yang keliru. Ini cara berpikir yang sulit memahami Islam dengan kesempurnaan. Kalau hanya mengambil satu hal itu, tidak harus mengambil hal yang lain. Itu bisa dilihat di surat Al-Imran ayat 133. Yang kita itu disuruh mentaati Rasul, mentaati Allah, sekaligus mentaati Rasul. Apa yang datang dari Rasul itu harus kita. Ada seorang penafsir dari Turki, namanya Edith Gustaf. Edith ini, selama 50 tahun, dia tidak pernah sholat di malam. Sholatnya 3 waktu. Sholat setelah dia sholat subuh, kemudian sholat asar, sholat maghrib. Sholat zuhur asarnya apa? Saya baca di tafsirnya. Waktu dijelaskan ada orang bertanya, kenapa tidak melakukan itu? Karena kata dia itu tidak pernah ada di dalam Quran. Ada nggak sholat zuhur, sholat asar? Disebutin nggak? Asar, zuhur. Memang tidak ada. Dari mana kita mengetahui itu? Dari hadis. Nah, waktu ditanya lagi beliau ini, kenapa tidak mengikuti hadis? Hadis itu banyak salahnya. Kita bagaimana bisa menjalankan semua isi di Al-Quran itu kalau kita tidak melihat Rasulullah itu? Ya Rasulullah itu adalah hadis itu sendiri. Sunnah-sunnahnya itu ya beliau yang mencontohkan. Dan itu gambaran dari keseluruhan Quran. Karena ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasul, dulu Quran, akhlaknya itu ya Quran sendiri. Artinya Rasul itu sebetulnya adalah penjelas dari ayat Quran. Bagaimana bisa kita memisahkan Rasul dengan Quran? Ya. Orang-orang ini ahli kitab, dia tidak mau mengakui Rasulullah, tidak mau mengakui Quran. Orang musyrik lebih lagi begitu, sehingga mereka dikategorikan kafir. Bagi siapapun muslim yang tidak mau mengakui Rasul dan Quran juga kafir. Walau kita juga bisa meluaskan makna kafir itu. Kalau ini kan dari sisi teologi, dari sisi ketuhanan. Di dalam Quran juga menyebutkan orang yang tidak bersyukur itu adalah kufur nikmat. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur tak apa, tapi kalau kamu kufur, saya kasih azab. Itu orang yang tidak bersyukur disebutnya kufur. Tapi itu kufur dalam urusan nikmat, tidak sampai konsekuensinya dalam urusan teologi. Tidak lantas dia tidak bersyukur, lantas kita menyebutnya kafir betulan. Ya. Yaitu perluasan makna dari makna kufur itu sendiri atau makna kafir. Kalau di sini konteksnya itu hanya bagi mereka orang-orang Nasrani, Yahudi, musyrik yang tidak mau mengakui Nabi Muhammad dan juga tidak mau mengakui Islam, tidak mau mengakui Quran, maka mereka disebut kafir secara teologis. Sudah beda dengan Islam. Tapi apakah mereka akan terus begitu? Tidak. Dari mana melihatnya? Dari kalimatnya. Lam yakun. Lam itu belum kalau dipecah artinya. Mereka belum akan beriman sampai datang keterangan yang jelas. Berarti kalau keterangan yang jelas mereka bisa beriman. Memang bisa beriman. Banyak yang dulunya itu musyrik ketika Fathul Makkah Nabi Muhammad datang ke sana, mereka berbondong-bondong semuanya menjadi musyrik. Bahkan anak-anaknya Walid bin Mughirah itu kebanyakan masuk Islam, 12 anaknya. Anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahl, bahkan dia adalah perawi hadis, masuk Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan yang tadinya memerangi Rasul, masuk Islam. Khalid bin Walid tadinya musyrik, dia masuk Islam. Ya, ini keterangan yang nyata. Jadi Allah mengungkapkan kalimatnya dengan seimbang, tidak menjadi orang dia tidak akan tidak beriman. Kalau dia tidak akan tidak beriman, itu ada di surat Al-Kafirun, itu jelas tidak beriman karena mereka tidak berubah nama-nama yang tadi disebutkan. Kalau ini tidak disebutkan nama per nama.
Di antara orang-orang ahli kitab, walau tidak semua, ada yang beriman. Di antara orang-orang musyrik Arab itu, walau tidak semua, mereka juga ada yang beriman. Disebutkannya kalimatnya min ahlul kitab, sebagian. Berarti sebagian yang lain beriman. Kapan mereka beriman? Kalau sudah datang keterangan jelas, baginah. Keterangan jelas itu ya Rasulullah SAW. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakina infakka itu seperti sesuatu yang sudah lengket, sudah retak, kemudian lepas nggak bisa nyambung lagi, atau sambungan tulang ya, lepas ya, entah bagian mana, kemudian nggak bisa disambungin lagi. Kalau sudah lengket kemudian nggak bisa disambung, itu namanya infakka, munfakki. Nah di sini ini yang kita sebutkan, ini yang membingungkan para ulama tafsir. Mereka itu tidak bisa lepas dari apa? Dari kemusyrikan, dari kekafiran, atau dari apa? Bahkan jauh sebelum ini surat ini turun, Rasulullah itu ketika hadir di tengah-tengah mereka, yang kafir itu masih banyak. Kalau ini dimaknai baginah itu Rasul datang, maka mereka akan ikut kepada Rasul. Mestinya sebelum surat itu turun, Rasul ada, mereka sudah beriman. Tapi nyatanya masih banyak ketika Rasulullah itu hadir di sana, mereka tidak juga beriman. Masih banyak. Walaupun baginah itu sudah nyata di depan mata mereka, sudah melihat keterangan yang nyata itu sudah ada. Rasulullah itu adalah baginah itu sendiri. Dia lahir dari seorang dengan reputasi yang baik. Rasulullah tidak bisa membaca, tidak meninggalkan harta apapun, tapi dia bisa menjelaskan hukum. Dan hingga sekarang masih dikenal. Ada tidak sekarang di masa sekarang anak yatim tidak bisa membaca, tidak ada orang tua, tidak dapat pendidikan apa-apa, tapi terkenal seantero dunia. Ada nggak kira-kira? Kayaknya tidak ada. Ini hanya Rasul. Terkenal bukan cuma di Jazirah Arab, tapi di seluruh dunia orang menyebut nama dia. Muhammad. Ini bukti nyata. Bahkan mereka sendiri menamai Rasul sebagai al-amin, terpercaya karena setiap omongannya itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Orang Arab sendiri yang musyrik ini memberikan julukan kepada Nabi, giliran dia datang membawa agama, mereka tidak mau itu. Padahal Nabi sendiri itu adalah baginah itu sendiri. Nah ini titik kebingungan para kafir itu di sini. Kenapa mereka tidak mau itu? Padahal Nabi itu sudah baginah. Ada seorang ulama dari Saudi, sudah almarhum, Syekh As-Sinji. Beliau guru besar tafsir di Universitas Madinah. Dalam tafsirnya dia menjelaskan tadi yang saya sebutkan. Memang di antara mereka yang tidak mau beriman, tetapi sebagian dari mereka pada akhirnya itu beriman. Jadi munfakki ini, kalau mereka sudah masuk ke dalam dirinya keterangan itu, tidak akan bisa lepas lagi. Bayangkanlah, kenapa orang Yahudi itu kok tidak bisa lepas dari keyahudiannya, kenasraniannya, ketika keterangan yang nyata itu datang. Mereka itu dari sejak bayi sudah kafir, dididik oleh orang tua yang kafir, ya kan? Diajari sesuatu yang bertentangan dengan moral dan juga akhlak. Terus tiba-tiba datang suruh merubah itu, bisa nggak itu kira-kira? Bukan sesuatu yang mudah. Sama dengan kita. Kita ini dari kecil sudah biasa makan nasi. Tiba-tiba dikasih roti, ditanya sudah sarapan belum? Cuma roti. Sudah makan roti atau belum? Karena sudah tidak bisa lepas dari situ. Udah susah itu lepas. Itu yang terjadi pada orang-orang Yahudi ini. Susah lepas dari situ. Ada seorang orientalis dari Prancis, namanya Anne Marie. Saya tidak tahu bacanya. Dia namanya Anne Marie. Ini Anne ini sampai akhir hayatnya, Bapak Ibu. Dia itu tidak jadi muslim, padahal dia hafal 3 kitab hadis. Hafal hukum-hukum fikih, ngerti peradaban Islam, paham tasawuf. Tapi sampai akhir hayatnya dia tidak masuk Islam. Waktu ditanya dia tahu kalau Islam itu betul.
Benar. Dan kalau dia baca Quran, dia pakai kerudung. Karena ngerti itu bukan pikiran orang. Tidak mau. Karena dia sudah berada dengan bukti yang nyata. Dan mau lepas pun pasti. Kita juga begitu. Kalau sudah kita paham Islam itu dari zikir dan zikir sudah masuk ke dalam, mau lepas itu tidak bisa. Muntak, tidak bisa lepas. Mau orang nawari apa saja kita lewat. Mau nawari duit banyak, nawari kekayaan apapun, karena sudah tidak bisa lepas. Itu kalau kita memahami baginah ini. Jadi kalau Quran, kalau Rasul, kita betul-betul memahaminya dengan mendalam, tidak akan bisa lepas. Maka ketika Bapak Ibu mengkaji Al-Quran, seharusnya diiringi dengan mengkaji hadis. Seharusnya diiringi dengan mengkaji Rasul. Seharusnya diiringi dengan mengkaji fikih. Itu kalau terbiasa sudah terbentuk. Nah ini jadi kalau pengajian di cuma tafsir kurang. Tentunya alhamdulillahnya ada tema-tema lain kan ya di sini ya. Memang harus dikasih yang lain. Sama dengan kita mengkaji Rasulullah. Tidak cukup hanya melalui ayat Quran. Semua orang yang mengkaji Rasulullah, mereka akan sampai pada kesimpulan, entah mereka itu muslim atau bukan, kata Quraisy, akan menganggap ini orang bukan orang biasa. Ini manusia bukan manusia biasa. Ada seorang rabi pada masa Nabi. Dia itu sudah percaya dengan Nabi Muhammad, saya percaya dia. Tapi ayat ini saya buktikan dua tanpa dia memberitahu kepada orang lain. Dan ketika itu Nabi punya hutang sama si Nabi ini. Jatuh tempo hutangnya 3 hari kemudian. Nah, sebelum 3 hari itu dia sudah datang kepada Rasul. Pas dia datang kepada Rasul, dia langsung tarik baju kayak orang mau, dan kemudian mengatakan kalimat-kalimat kasar kepada Rasul. Rasulullah itu pembohong lah, bapaknya itu tukang bohong lah, lahir dari seorang ibu yang pembohong macam-macam. Ketika itu yang bersama Rasul Umar, dan Umar mau memukul dia, orang tersebut rapi tersebut ditahan oleh Nabi. Jangan, yang dia sampaikan itu betul, memang aku betul. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, memang kapan jatuh tempo hutang saya 3 hari ke depan? Lalu dia menyuruh Umar antar dia ke Baitul Mal, ambil uangnya, tambahin 10 kali lipat. Dia antarlah sama Umar, diberikan. Pas diberikan, kok ini kelebihan dan ini terlalu banyak. Ya boleh Umar, karena Rasul yang dulu. Lalu dia nanya, Mas, kamu tahu tak siapa saya? Saya tidak tahu siapa kamu. Saya ini rabi terkenal di Madinah. Dia oleh Umar dijawab, oh kamu ngerti gak kenapa saya melakukan ini? Saya ingin membuktikan 2 hal. Karena saya sudah percaya dia itu sebagai Nabi dan Rasul. Apa yang dia ingin buktikan? Pertama, kalau orang marah, kasih sayangnya itu tinggi daripada emosinya. Satu. Kedua, kalau orang makin kasar ke dia, kasih sayangnya lebih gede lagi dari dia sampaikan. Dan saya sudah melihat keduanya tadi. Apa yang terjadi kemudian? Akhirnya si Rabi itu, ketika itu di depan Umar bin Khattab, buktinya udah nyata. Karena dia sudah mempelajari itu yang dimaksud ahlul kitab. Sampai dia mencari tahu buktinya langsung ada di depan dia. Dan setengah dari hartanya diberikan untuk Islam oleh Rabi. Kalau bukti itu sudah kelihatan, tidak hanya ya memang sudah nyata ya Rasul sendiri. Sampai dituliskan di ayat Rasulun minallah yatlu suhufan. Itu bukti itu. Bukti yang nyata itu adalah Rasul itu sendiri. Dan Rasul itu dari Allah langsung. Apa tugasnya? Yatlu, membacakan. Sebetulnya bukan cuma bacain di situ. Yatlu itu. Kalau membaca itu kan ada disebut qiraah. Nah, seperti Bapak Ibu baca sudah berjalan. Dan juga diambil secara waktu dan kita bersuara waktu dan mama. Kemudian saya tanya, ngerti nggak Pak? Bu artinya nggak tahu. Ngerti nggak maksudnya? Nggak ngerti. Kalau ditanya Bu paham nggak paham. Kalau Bapak Ibu baca terus tidak paham, itu namanya qiraah. Tapi kalau tilawah ini bahasanya qiraah. Yatlu alaihi. Dia nggak cuma baca, dia mempraktekkan apa yang dia baca.
Dia paham yang dia baca, dia paham, dia praktekin. Nah, itu namanya tilawah. Jadi kalau di masjid itu ada tilawah, ya mestinya nggak cuma baca, mestinya paham juga. Nah, di kita kan ada perlombaan apa itu? MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Kayaknya itu harus diganti nama. Mungkin tepatnya musabaqah qiraatul Quran. MTQ. MTQ. Karena kalau T tilawah itu harus ada konsep untuk dikerjakan yang dibaca itu. Kalau musabaqah itu ya, tapi saya kira itu mengandung pesan yang dalam. Mungkin harapannya orang yang membaca itu bisa mempraktekkan apa yang dikerjakan. Tapi kembali lagi kepada makna tilawah, Rasul itu tidak cuma baca. Rasul ini menyampaikan, dia paham, dia mempraktekkan apa yang dia baca. Itu tugasnya. Tugasnya tidak cuma hanya sekedar membacakan, tetapi memberikan arah, memberikan petunjuk lewat Al-Quran tersebut. Makanya dia harus paham. Untuk itulah Rasul tidak hanya menghafal, tetapi dia mempraktekkan. Berarti kita tidak boleh membaca. Boleh, justru itu sangat bagus. Kita tadi baca, Bapak Ibu dengar, hitung saja ini berapa di situ hurufnya, ayat pertama itu. Itu kita sudah dapat pahalanya sebanyak itu, bukan satu ayat pahalanya, satu ayat satu pahala, bukan, tetapi setiap dibaca huruf yang kita keluarkan dari lisan ini, yang kita dengarkan juga, itu bagian dari pahala. Jadi membaca juga istimewa, membaca juga sesuatu yang harus dikerjakan, tetapi jangan hanya di situ. Dinaikkan, ya. Masa kita pengen kelas 1 terus, ya, di kelas 2 lah, kelas 3, susah di tilawah juga, dipahami juga, dimengerti juga maksudnya itu apa, dan kemudian ditingkatin lagi, dihafali. Udah dibaca, dihafali, dipahami, dipraktekkan. Nah, sudah. Muntakir, susah seperti susahnya orang-orang Yahudi melepaskan dirinya dari kebiasaan mereka. Dan ini kalimatnya ini sebetulnya kan tidak menyebutkan Rasulullah Muhammad, Rasulullah Yaslu Sultan Muhammad. Secara bahasa Rasul itu artinya utusan. Jadi setelah Nabi Muhammad ini tidak ada, sekarang yang menjadi utusan itu banyak. Semua yang penyampai Quran itu bisa disebut sebagai utusan itu, walau mansibahnya itu tidak seperti Nabi Muhammad. Yatlu itu membacakan terus-terusan. Saya bacain kepada Bapak Ibu ayat ini, Bapak Ibu juga kasih tahu kepada orang lain. Itu bagian dari yatlu. Karena kalimatnya itu ya fi'il mudhari, terus-terusan, berkelanjutan. Dari saya ke Bapak Ibu sampaikan, dari Bapak Ibu sampaikan lagi kepada yang lain. Itu yatlu. Terus-terusan, tidak boleh berhenti bahasa Quran. Kalimat-kalimat ini kalimatnya khusus kepada Rasul, tetapi maksudnya kepada kita semua. Kita yang sudah tahu ayat Quran, isinya, kebenarannya, bayinahnya, maka juga menjadi kewajiban kita menyatakan. Walaupun yang kita tahu cuma sedikit. Itu makna lain dari Rasulullah minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Sudah azan? Belum. Satu lagi ya. Fiha kutubun. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nih bayinah yang disebutkan di ayat pertama itu apa? Pertama Rasul itu sendiri, kedua adalah Al-Quran. Al-Quran kemudian dijelaskan di ayat ketiga, fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya kutub. Kutub itu maknanya buku-buku. Bisa juga maknanya confirm. Ini Quran tidak ada salahnya di situ. Kalau kita memaknainya buku-buku, apa yang dimaksud? Karena semua dari kitab yang lama itu ada di dalam Quran. Zabur. Zabur itu artinya apa? Zabur itu artinya pujian. Taurat itu artinya hukum. Injil itu artinya kabar baik, kabar buruk. Al-Quran menyempurnakan semuanya. Di Quran itu ada pujian, ada hukum, ada kabar baik, ada kabar buruk. Maka dia disebut penyempurna. Disebutnya
namanya kutubun. Di dalamnya sudah confirm semua isi ada di situ. Sudah begitu di akhirnya ada alif dan nunnya. Al-Qur'anun, anun. Ada alif dan nun. Setiap kata kalimat di dalam Quran yang ada alif dan nun itu menandakan kesempurnaan sesuatu tersebut. Al-Quran itu sempurna bisa dilihat dari mana? Dari kalimatnya. Al-Quran artinya tidak ada orang yang bisa buat semisal itu. Artinya semua yang dulu ada di kitab lama ada di sini. Kalimat yang semisal ini adalah insan. Itu Arabnya ada alif dan nun. Untuk menunjukkan apa? Kalau manusia itu sempurna. Sempurna merusaknya, sempurna memperbaiki lagi. Kehidupan akhirat namanya apa? Hayawan, ada alif dan nun. Karena kehidupan di sana sempurna. Syaiton, tulisannya di mana? Syaitonun, ada alif dan nun. Karena setan itu sempurna. Sempurna apa? Sempurna